Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan, yaitu masih melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berjudul Babat Mengwi. Dalam episode Runtuhnya Kerajaan Mengwi. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Diceritakan kembali, setelah Kiai Nyoman Pemedilan atau Kiai Macan Gading wafat di Watu Klotok dalam pertempuran menumpas pemberontakan Kiai Agung di Made pada masa pemerintahan dalam di Made. Maka Kiai Agung di Made setelah merasa terdesak oleh pasukan Panji Sakti dan Dewa Jambe, maka mundur ke arah barat dan sampai di Jimbaran yang merupakan wilayah Kerajaan Badung atau Pemecutan. Sebagai tatadan I Gusti Ayu Pongan, putri Raja Mengwi keempat, maka atas perintah Cokor Desakti Pemecutan kepada bawahannya supaya mengusir Kiai Agung di Made dari Jimbaran, maka Kiai Agung di Made beralih ke kapal bersama putra yang kedua yang bernama Kiai Agung Made Anom. Karena memang raja kapal adalah saudaranya dan I Gusti Agung Putu yang merupakan putra pertama dari Kiai Agung di Made tinggal di Kuramas. Belakangan setelah Panji Sakti berputra Panji Wayahan dan memegang kekuasaan di Den Bukit, maka Kerajaan Mengwi terjadi pelimpahan kekuasaan, di mana I Gusti Agung Putu, cucu dari I Gusti Agung di Made atau I Gusti Agung Badeng, setelah berhasil dalam semedi di Puncak Mangu, maka beliau bersama 40 rakyat atau pengiring dari marga berhasil merabas hutan yang angker, dan beliau membangun puri. Dari sana kemudian daerah itu disebut Belayu atau Balaayu. Nah, disitulah Raja Mengwi yang bergelar Kiai Agung Mengwi VI menyerahkan kerajaan serta mandat kekuasaan atas Kerajaan Mengwi yang terbentang dari sebelah barat dan utara Beringkit sampai sebelah selatan Parean kepada I Gusti Agung Putu sebagai bukti setia dan tunduk. Maka Kiai Agung Anglurah Mengwi VI yang kemudian disebut Ngurah Pupuan menyerahkan sebuah senjata tombak sakti bernama Ki Baru Panda. Belakangan beliau berpindah dari Belayu ke Bakak. Pada saat peresmian puri tersebut, maka disitulah Pasak Badak diundang dan dikalahkan. Lagi-lagi, atas nasihat orang Cina, maka puri dipindah lagi ke arah tenggara, serta tetamanan beliau yang bernama Taman Gantar diserahkan kepada rakyat, dan orang Cina tersebut membangun taman baru di antara dua sungai dengan cara membendung di sebelah selatan. Maka kelihatan taman tersebut berada di tengah danau yang kemudian bernama Taman Ayun. Setelah kerajaan dirasa aman, kehidupan rakyat makin baik dan tentram karena I Gusti Agung Putu mampu memimpin rakyatnya serta berwibawa. Ketentraman sedikit terusik oleh ulah ingin memperluas wilayah kerajaan dan bukit seperti cita-cita ayahnya ke arah selatan. Disitulah I Gusti Agung Putu yang bergelar Cokorda Sakti Mengwi menjadi murka dan segera mengerahkan prajurit untuk menggempur kekuasaan Panji Wayahan di Den Bukit. Maka terjadilah pertempuran yang amat dahsyat, yang mana akhirnya terjadi kekalahan di pihak Panji Wayahan. Disitulah akhirnya Panji Wayahan supaya Den Bukit tidak dikuasai oleh Mengwi, maka wilayah Blambangan yang dulu didapat oleh ayahnya kini diserahkan kepada Raja Mengwi. Pada suatu hari Raja Mengwi hendak melihat-lihat daerah jajahannya, yaitu Blambangan. Pada saat itu beliau hendak berangkat, maka beliau menitipkan Kerajaan Mengwi kepada Raja Tabanan yang sekaligus paman dari hubungan nenek, yaitu Gusti Ali Dawu, di mana dulu Gusti Ali Dawu pernah dibantu oleh Kiai Agung di Made atau Kiai Agung Badeng.
ketika hendak mengalahkan Kiai Malkangin dengan bantuan Kiai Agung di Made, Kiai Agung Badeng Kapal, yang kemudian bergelar Sri Mangada Sakti. Setelah Cokorda Sakti Mengwi datang dari Blambangan, maka beliau bergelar Cokorda Sakti Blambangan. Kini diceritakan kembali, I Gusti Agung Putu setelah menerima senjata tombak sakti di Baru Pandak. Lalu beliau mengutus kembali Ngurah Pupuan untuk menggempur kekuasaan Ngurah Patutumpeng atau Kekeran. Karena beliau teringat akan masa lalu, di mana beliau pernah dikalahkan oleh Ngurah Patutumpeng atas nama Raja Mengwi. Setelah Ngurah Patutumpeng kalah dan terbunuh, ada sebagian keluarganya yang lari ke arah barat. Inilah nama Raja-Raja Mengwi. 1. I Gusti Agung Sakti atau Gusti Agung Anom 1690 hingga 1722. Yang kedua, Gusti Agung Made Alangkajeng 1722 hingga 1740. Yang ketiga, Gusti Agung Putumayun 1740-an. Yang keempat, Gusti Agung Made Munggu 1740 hingga 1770 atau 80. Yang kelima, Gusti Agung Putu Agung 1770 atau 80 hingga 1793 atau 94. Yang keenam, Gusti Ayu Oka Kapakaba 1770 hingga 1807. Yang ketujuh, Gusti Agung Ngurah Madagung I 1807 hingga 1823. Yang kedelapan, Gusti Agung Ngurah Made Agung II Putra 1829 hingga 1836. Yang kesembilan, Gusti Agung Ketut Besaki 1836 hingga 1850. Yang kesepuluh, Gusti Agung Ngurah Made Agung III 1859 hingga 1891. Kerajaan Mengwi adalah kerajaan di Bali yang raja-rajanya masih keturunan Gajah Mada, Mahapati, Mojopahit. Pada masa jayanya, kerajaan yang berpusat di Kabupaten Badung ini menguasai wilayah Karma, Kadaatan, Gianyar, dan Marga. Setelah 2 abad berkuasa, kerajaan Mengwi runtuh pada akhir abad ke-19 karena diserang oleh kerajaan-kerajaan lain di Bali. Sejarah berdirinya kerajaan Mengwi. Asal-usul kerajaan Mengwi dapat ditelusuri dari kisah seorang tokoh bernama Agung Anom yang berhasil menguasai desa Kapal, selatan Mengwi pada abad ke-17. Namun karena serangan penguasa lokal lainnya, ia terpaksa melarikan diri dan akhirnya menjadi pemimpin di desa Belayu. Agar kekuasaannya semakin kokoh, Agung Anom menjalin aliansi dengan Buleleng yang saat itu dikuasai oleh Panji Sakti. Bahkan hubungan keduanya dikukuhkan dengan pernikahan antara Agung Anom dengan putri Panji Sakti. Menjelang awal abad ke-18, Agung Anom turut serta dalam penaklukan Buleleng atas Blambangan di ujung Jawa Timur. Setelah kematian Panji Sakti pada sekitar tahun 1704, hubungan Agung Anom dengan Buleleng yang mengalami konflik suksesi mulai renggang. Ia lantas mengukuhkan diri sebagai Raja Mengwi pertama dengan gelar I Gusti Agung Ngurah Made Agung 1690 hingga 1722. Setelah itu pusat kerajaan dipindahkan dari Belayu ke desa Mengwi yang letaknya dianggap lebih strategis. Di bawah kekuasaan Agung Anom, wilayah kerajaan Mengwi diperluas hingga Buleleng di utara, Jembrana di barat, dan Blambangan di Jawa Timur. Pemberontakan di Mengwi. Munculnya kerajaan Mengwi sebagai kekuatan baru di Bali
membuat persaingan dengan kerajaan lain tidak dapat dihindarkan. Ancaman masih datang saat Agung Anom digantikan oleh putranya, Gusti Agung Made Alengkajeng pada tahun 1722. Selain mempertahankan kekuasaan Mengwi atas Blambangan, pada tahun 1733, Gusti Agung Made Alengkajeng juga menghadapi perlawanan Buleleng dan Sukawati atau Gianyar. Peperangan yang melibatkan setidaknya 12.000 pasukan ini berhasil dimenangkan oleh Mengwi. Ancaman juga dihadapi raja dari keluarga kerajaan sendiri. Pada tahun 1739, Gusti Agung Made Alengkajeng berhasil memadamkan upaya kudeta yang dilakukan oleh seorang saudaranya. Konflik masih berlanjut pada masa penggantiannya, yakni Gusti Agung Made Munggu, di mana Mengwi harus merelakan Blambangan kepada VOC dan Buleleng kepada Karangasem pada tahun 1770-an. Runtuhnya kerajaan Mengwi. Mundurnya kerajaan Mengwi terjadi pada masa pemerintahan Gusti Ayu Oka yang jatuh cinta terhadap Dewa Manggis V dari Gianyar. Karena perasaannya itu, Ratu Mengwi bahkan membiarkan saja Gianyar mencaplok beberapa wilayahnya. Ketika Agung Ngurah Made Agung menggantikan Gusti Ayu Oka, wilayah Mengwi semakin menyusut karena direbut oleh kerajaan-kerajaan lain. Keadaan menjadi semakin parah setelah raja menyingkirkan orang-orang yang jujur dari kerajaan dan mempertahankan pejabat yang korup. Antara 1823 hingga 1828, kerajaan Mengwi berada di bawah kekuasaan Badung, kemudian diserahkan kepada Klungkung. Meski Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra berusaha menegakkan kedaulatan kerajaannya, nyatanya keinginan itu sulit untuk dicapai. Sepeninggal Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra, kerajaan Mengwi terus menghadapi masalah suksesi. Pada tahun 1885, hubungan Mengwi dengan Klungkung, Badung, dan Tabanan berubah menjadi kurang harmonis. Di tengah peperangan, Raja Klungkung menyerahkan Mengwi kepada Tabanan, Badung, dan Bangli. Riwayat kerajaan Mengwi resmi berakhir saat rajanya tewas dan wilayahnya dibagi oleh kerajaan-kerajaan yang menang dalam pertempuran. Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.